Kenapa banyak yang menghindari laptop ODM, bre? Apa karena ketersediaan spare partnya yang goib, atau karena mekanisme garansinya yang pakai sistem Rambus? Atau emang pada khawatir kalau laptop ODM itu rentan pakai komponen refurbished kayak yang ada di source videonya Mangkutang? Oke, lupain sejenak 3 faktor menakutkan tadi ya. Kita coba ulik dulu brand laptop apa aja sih yang ODM ya. Tapi sebelum itu, aku mau disclaimer dulu kalau isi konten ini diambil dari berbagai referensi dan pastinya aku pribadi sangat open buat menerima kritik dan masukan dari konten ini. Wajar boy ya. Namanya juga manusia, bukan. Jadi bre, setauku di dunia laptop itu ada 3 jenis model produksi. Pertama ada OBM atau Original Brand Manufacture. Ini berarti brand merangkap jadi pabrik ya. Jadi mulai dari riset, desain, produksi, branding sampai marketing pun semuanya dikerjain sendiri. Real berdikari ya, alias berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Kayaknya di dunia ini brand laptop OBM itu cuma Samsung ya. Karena memang Samsung tuh hampir punya segalanya. Mereka punya chip. Kalau udah produksi chip sendiri bisa ke yang lain-lainnya. Kayak misalkan punya RAM sendiri, SSD sendiri, layar, kamera, di webcam, bahkan ya hampir semua part Samsung itu ada itu. Cuma sayang banget ya Samsung Galaxy Book itu belum masuk ke pasar Indonesia, bre. Kira-kira kenapa ya? Atau kita bikinin kontennya kenapa Galaxy Book nggak masuk Indo? Coba komen di bawah. Model produksi kedua ada OEM atau Original Equipment Manufacturer. Ini tuh mirip banget sama model produksi OBM tadi, bre. Hanya aja beda di tahap produksinya. Yang mana pemilik merek menjalin kerjasama kemitraan dengan pabrik OEM untuk produksi laptop mereka. Jadi soal riset, desain, branding, dan marketing tetap dikerjakan oleh pemilik merek. Sedangkan tahap produksi itu dikerjakan oleh pabrik OEM setelah menyepakati soal standar kualitas setiap komponennya. Baik itu motherboard, RAM-nya, SSD, layar, body dan sasis, speaker baterai, adapter, bahkan sampai ke baut-bautnya juga gitu. Tentu ya pemilik merek tuh nggak serta-merta langsung order, bre ya. Mereka juga melakukan tuning software, tuning cooling system, tuning speaker, tuning voltase, tuning kualitas panel, sampai tuning webcamnya. Baru dah mereka bisa order ke pabrik OEM. Maka wajar aja kalau laptop-laptop OEM itu cenderung lebih mahal karena memang perlu riset yang panjang, bre. Apalagi di bagian softwarenya. Hardware yang mateng harus dibarengi dengan software yang bagus. Bener nggak? Udah gitu, beberapa pabrik OEM juga ada minimum order quantity. Kayak contohnya pabrikan Quanta, salah satu pabrik OEM laptop terbesar di dunia yang asalnya tuh dari Taiwan. Ya jangan kaget, bre. Manufaktur Taiwan itu emang udah next level. Dan salah satu mitranya Quanta itu ada Lenovo, bre. Hah? Lenovo bukan OBM, bang? Iya kan tadi udah dijelasin kalau OBM itu ya yang produksi partnya sendiri, yang punya hampir segalanya kayak Samsung itu. Oke, balik ke OEM, bre. Jadi pabrikan Quanta itu punya minimum order di 100.000 unit. Terus ada pabrikan lain itu pabrikan Compal yang 50.000 unit untuk minimum ordernya, minimum kuantitinya. Dan pabrikan Foxconn yang jadi mitra utamanya Apple yang punya minimum order atau minimum quantity di 80.000 unit. Apple juga bukan produksi semuanya sendiri loh. Terus brand apa aja sih yang punya produk laptop OEM? Itu banyak banget ya. Rata-rata pemain global pasti OEM. Kayak misalkan Lenovo, HP, Dell, Asus, Acer, Apple, MSI, Huawei, dan mungkin ada banyak lagi lah. Tapi apakah semua produk dari brand-brand tadi jaminan OEM? Ya tentu tidak, bre. Brand-brand tadi kecuali Apple kan juga main di kelas entry level to mid-range yang secara cuan itu nggak segede produk high-end-nya. Maka wajar aja kalau brand-brand tadi itu pakai model produksi ketiga yaitu ODM atau Original Design Manufacturer. Contoh paling terkenal ada produk Aspire 7 Pro dari brand Acer ambil dari ODM Clevo atau pabrikan Clevo ya. Sama kayak Pongo seriesnya Axio, bre. Balik ke pembahasan model produksi ODM. Menurutku, bre, banyak orang salah memahami kalau produk laptop ODM hanyalah sesimpel timpa teks atau timpa logo doang gitu ya. Memang ada sih, bre, mekanisme yang kayak tadi, yang kayak begitu gitu. Biasanya dikenal sebagai white labeling. Dan menurutku pribadi, produk laptop yang asal timpa logo kayak gini itu patut dihindari. Karena memang mereka tuh sama sekali nggak terlibat dalam proses produksi alias cuma terima beres aja. Contoh produk laptop yang white label biasanya tuh BIOS mereka ala
ala kadarnya alias BIOS biru gitu ya. Kagak ada logo-logo brandnya, bener-bener ya biru aja gitu. Dan pasti kalau BIOSnya nggak diapa-apain, ada tuh beberapa fitur yang dikunci atau terlock gitu ya. Salah satu contoh fitur yang dikunci biasanya tuh di pengaturan VRAM kalau si brand laptop ini kagak ada RND di bagian BIOSnya sama sekali. Terus kagak ada aplikasi utilitas dan biasanya cuma garansinya 1 tahun biar ya bisa cepet-cepet lepas tangan kalau produknya kenapa-napa. Jadi ya bisa dibilang laptop ODM white label ini ya kayak ngegacha lah bre. Kalian beruntung kalau awet-awet aja, tapi ya banyak juga yang nggak beruntung dapat ampasnya karena jenis laptop ini tuh rentan pakai komponen refurbish. Soalnya si brand pemilik merek nggak terlibat proses produksinya bre. Tahu-tahu dikasih golden sample aja yang bagus-bagus aja gitu loh. Tapi memang keunggulan dari produk white label ini ada di price to performance-nya yang menggiurkan sih ya. Ya gimana enggak bre? Dikala produk dari brand global di angka under 7 juta masih pakai prosesor kepala 3 atau bahkan cuma Celeron, produk ODM white label ini rata-rata tuh udah pakai prosesor kepala 5 atau kepala 7 yang jadi sweet spot mayoritas pasar Indo buat main game ringan. Pengennya tuh murah tapi pengen bisa main game gitu ya, terus bisa ngedit render 3D gitu ya. Emang orang Indo tuh memang pengennya tuh seperti itu, murah kenceng bagus gitu ya. Kan nggak mungkin ya murah kenceng ya nggak bisa bagus, murah bagus nggak bisa kenceng, jadi harus dipilih ketiga segitiga kematian tadi gitu ya. Kalau mau bagus nggak bisa murah, nggak bisa kenceng. Kalau mau murah nggak bisa bagus, ya mungkin bisa kenceng gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian terpaksa beli laptop ODM yang white label, ya berarti konsekuensi terbesarnya ada, tetap ada udah yang tadi udah aku bilang gitu. Dan ada beberapa kompromi kayak misalkan garansinya tuh ya standar aja dan mungkin nggak bisa upgrade garansi juga, nggak kayak ya brand-brand internasional gitu, brand global lah gitu. Tapi ingat ya bre ya, aku bilangnya menghindari produk laptop ODM yang timpa logo doang, bukan berarti menghindari brandnya. Kenapa gitu bang? Bukannya brand yang cuma jualan laptop timpa logo berarti semua produknya timpa logo? Nggak gitu bre cara kerjanya ya. Ada satu lagi mekanisme ODM yang mungkin belum kalian tahu. Namanya adalah ODM custom. Jadi misal gini nih bre, brand tersebut pengen bikin satu tipe laptop tapi nggak punya budget buat R&D. Akhirnya mereka datang ke pabrikan ODM, ya sebut aja Clevo atau Chewy, Macrevo atau Six United. Akhirnya mereka tuh datang ke pabrikan ODM, sebut aja pabrikan Clevo, Chewy, Macrevo atau Six United. For your information, pabrikan yang ku sebutin tadi itu salah 4 dari pabrikan yang sangat besar di negara China. Gila ya, itu aja udah banyak menurutku ya. Berarti yang lebih kecil dari pabrikan ODM tadi kan lebih banyak lagi. Gokil banget Cina ini. Oke, kita lanjut. Jadi nanti brand tersebut bikin kontrak kerjasama yang isinya tuh nggak kalah jelimet dari kontrak kerjasama pabrikan OEM. Meliputi spesifikasi teknis laptop tersebut, mekanisme distribusi, sampai jaminan spare part buat after sales mereka dalam arti pemegang merek di kemudian hari bre. Jadi artinya pabrikan ODM ini hanya menyediakan segala bentuk spare part, tapi urusan after sales ia balik lagi ke pemegang merek. Nah, kalau aku pribadi ya nggak apa-apa banget sih ya sama produk laptop yang pakai ODM custom. Soalnya udah jadi rahasia umum kalau sekelas Apple aja ngambil ODM custom dari pabrikan Quanta, Foxconn, dan Wistron. Ya, jangan samain ODM custom Apple sama ODM custom brand lokal dong bang. Ya emang sih bre, pasti nilai kontraknya tuh bagai bumi dan juga langit gitu ya. Yang berarti berefek juga ke kualitas produk ODM custom itu. Tapi di sini aku cuma pengen kasih tahu aja kalau ODM itu bukan serta-merta timpa logo doang. Ada juga loh mekanisme ODM custom by kontrak yang dijalanin juga oleh pabrikan global. Gitu loh ya. Jadi jangan menyudutkan satu pihak doang gitu. Lagi pula wajar banget nggak sih kalau Axio atau brand lokal lain pakai model produksi ODM tadi? Pertama, tentu karena faktor modal yang terbatas. Ya perlu kalian tahu lah ya, ini Indonesia bre ya. Lihat aja nilai sahamnya Axio gitu ya. Itu jauh banget sama sahamnya Acer di Taiwan. Gak mungkin lah langsung bisa desain semuanya sendiri, produksinya sendiri, dan lain sebagainya sendiri. Tapi nih, khusus Axio kelihatan paling niat dari brand laptop lokal lain. Ini bukan berarti kita belain Axio ya, ini kita analisa pribadi aja gitu loh. Soalnya bre, mereka tuh ngaku punya tempat riset juga di Shenzhen, Cina. Terus mereka juga kerjasama sama ITB buat riset pengembangan mainboard. Jadi walaupun sekarang brand lokal itu masih sebatas perakitan, ya semoga aja kedepannya bisa berinovasi biar bisa ngejar ketertinggalan dari brand global. Ya klise banget sih ya bre, tapi ya udahlah ya, yang penting usaha dulu gitu. Siapa tahu nanti brand global bakal kekejar pas tahun 2045. Ya walaupun kayaknya memang 2030 Indonesia bakal
Balik ke pertanyaan awal di video, brand laptop apa aja yang ODM bang? Jawabannya ya hampir semua brand laptop punya produk yang ODM. Ingat ya, punya produk yang ODM. Terutama di line up entry level to mid range ya. Jadi memang ya model produksi ODM ini sah-sah aja buat kebutuhan variasi produk bre. Kita kembali lagi ke opening tadi. 3 faktor tadi memang sangat amat mengkhawatirkan ya bre ya. Faktor ketersediaan spare part yang goib itu bikin hati nggak tenang. Bayangin aja Pixel War yang umurnya belum 2 tahun, tapi karena bagi Advance statusnya udah end of life atau udah discontinue, ketersediaan partnya tuh auto kosong. Ini kacau sih ya. Udah pasti resale value-nya tuh hampir nol. Siapa coba yang mau beli laptop bekas tapi spare partnya kagak ada alias goib? Tapi memang kalau kita baca pasal 25 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, kayaknya ada plot hole yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Bunyi pasalnya kayak gini nih. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah kan, kalimat sesuai dengan yang diperjanjikan di akhir pasal itu menurutku multitafsir bre. Apakah Advan menjanjikan jaminan suku cadang? Silakan kontak CS-nya aja karena aku bukan CS-nya juga sih ya. Oke, faktor kedua soal garansi ADP Axio yang pakai sistem reimburse memang cukup mengejutkan banyak pihak. Jujur aku juga terkejut bre. Terutama bagi pembenci produk lokal ya. Dan Axio secara transparan menampilkan syarat ketentuan mengenai sistem reimburse untuk garansi mereka. Tapi kalau yang kena motherboard ya lumayan juga sih ya. Kayak kasus user Pongo 725 ini yang harus nombokin 6 juta dulu gitu ya. Tapi ya nanti duitnya bakal dibalikin lagi gitu loh bre. Ya berarti kalian harus sering baca syarat dan ketentuan garansi sih ya bre ya. Faktor ketiga yang sangat ulala bombastis adalah kekhawatiran laptop ODM pakai komponen refurbish. Ini kekhawatiran yang wajar banget ya, apalagi abis nonton konten source-nya Mangkutang yang terpampang nyata komponen-komponen refurbish hasil ribol dirakit lagi jadi laptop siap jual gitu ya. Tapi kekhawatiran ini tuh harusnya buat produk ODM yang white label aja bre, yang udah kita sebutin tadi, yang kagak tahu asal usul pabriknya tuh kayak gimana. Kalau ODM dari pabrikan ternama macam pabrikan Clevo, Six United, Quanta, Foxconn dan lain-lain, harusnya kalian kagak perlu khawatir ya, karena memang itu pabrikan besar gitu ya. Ya walaupun beberapa produk ada yang pakai prosesor lawas kayak misalkan Intel generasi 12 ataupun 13 ya. Oke, ini udah panjang banget videonya ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Memang sih ya, penjelasan OEM, ODM ataupun OBM itu kompleks banget coy. Bahkan sekelas Apple pun tetap order beberapa partnya ke pabrikan lain yang Apple percayai gitu loh. Contoh kasus nyata di Indonesia yang sering diangkat adalah brand lokal yang selalu dikaitkan dengan ODM. Ya nggak salah juga sih ya. Ini kita fokus ke ranah laptop ya bro ya. Karena memang di videonya Mangkutang konteksnya tuh kemana-mana. Brand ODM lokal itu di industri yang mana gitu loh. Laptop kah, smartphone kah, atau gaming gear kah? Jadi konteksnya tuh ya belum ada, nggak tahu konteksnya tuh ODM lokal yang mana gitu loh, industrinya yang mana. Ya udah jelas industrinya tuh teknologi, tapi ya kan teknologi tuh sub industrinya tuh banyak gitu loh. Padahal bukan cuma brand lokal aja yang pakai ODM, brand internasional pun ada juga yang pakai ODM di beberapa price point tertentu kayak di entry level to mid range-nya. Yang bisa kita lihat sih kelas entry level tadi yang memang minim R&D bre. Kita nggak bisa pungkiri brand lokal ini kalah di berbagai sisi, dari mulai R&D, teknologi ataupun softwarenya. Ya udah pasti budget juga sih ya, itu yang utama sih ya. Tapi dari video ini kita simpulkan ya, buat para brand lokal yang mungkin bisa kalian lakukan yang paling realistis ya sebenarnya perbanyak spare part dan benerin sistem after sales kalian sih ya bre ya. Jangan cuma jualan satu generasi abis itu ya di discontinue dan angkat tangan perihal spare part yang tiba-tiba goib gitu loh. Tapi kira-kira itu aja bre yang bisa kita sampaikan di video mengenai pembahasan ODM, OEM, OBM ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba aja komen di bawah, kita diskusi. Kalau kalian punya kritik mengenai video kali ini atau pembahasan kali ini, nggak apa-apa, kita diskusi sehat aja, nggak usah pada marah-marah lah. Ya mungkin ya marah nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang kalian habis nonton video Mangkutang yang esensinya tuh memang sangat menggebu-gebu gitu ya, nggak apa-apa juga. Kita diskusi aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena memang bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Bye bye.